Maka ini masuki 50 tahun pada 10 tahun pertama, jadi sampai 2033, ini adalah masa yang krusial bagi Hidayatullah. Karena apa? Karena generasi-generasi awal yang mereka bersentuhan langsung dengan Allahyarham Ustadz Abdullah Said, yang dikader langsung, itu semakin habis. Ya, kita tidak bisa melawan usia gitu ya. Maka kemudian ada sebuah tahapan yang kemudian yang disebut sebagai rejuvenasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, saya si Subagio MKOM dari Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Organisasi. Yang di bawah kami ini ada 5 departemen. 1 departemen organisasi, ketuanya Ustadz Samsudin, ketua departemen sumber daya insani, ketuanya Dr. Arfan, departemen hubungan antar bangsa, ketuanya Ustadz Dhikrullah, kemudian departemen hubungan antar lembaga, ketuanya Ustadz Saiful Hamid, dan kemudian yang terakhir departemen hukum dan advokasi, ketuanya Ustadz Dudung. Ya, sebelumnya departemen atau bidang pembinaan dan pengembangan organisasi ini awalnya bidang organisasi. Jadi selama apa istilahnya bertahun-tahun ini biasanya bidang organisasi. Nah, secara umum pengembangan organisasi kalau tadi ditanyakan adalah ada beberapa fase di Hidayatullah ini yang kemudian sampai pada fase sekarang. Ketika awal pendiriannya 5 Februari tahun 1973, maka bentuknya masih yayasan. Bentuknya yayasan sampai tahun 96. Nah, ketika itu langsung dipimpin oleh Ustadz Abdullah Said Allahyarham, yang kemudian tahun 96 ketika itu Ustadz Abdullah Said mengalami sakit, ada ditunjuk namanya pemangku amanah sebagai DPH, ya, Dewan Pimpinan Hidayatullah, yang kemudian diketahui oleh Ustadz Abdurrahman Muhammad, yang sekarang beliau menjadi pemimpin umum Hidayatullah. Tahun 96 sampai 98. Ketika tahun 98 beliau wafat, Ustadz Abdullah Said, maka ada masa transisi itu. Namanya Dewan Eksekutif. Tahun 98 sampai tahun 2000. Dewan Eksekutif ini diketuai oleh Ustadz Hasan Ibrahim. Allahyarham juga, pemimpinnya adalah Ustadz, pimpinan umumnya Ustadz Abdurrahman Muhammad. Nah, tugasnya pendek, 2 tahun, tapi kemudian mempersiapkan cikal bakal Hidayatullah menjadi organisasi massa. Maka pada tahun 2000, ya, di Balikpapan ada musyawarah nasional pertama, dulu yang jaringan-jaringan pesantren itu, maka kemudian menyatakan diri menjadi organisasi massa. Nah, inilah yang kemudian menjadi apa yang kita kenal sekarang ini. Nah, di organisasi massa ini sampai tahun 2000 sekarang, 2023, itu mengalami beberapa kali pergantian. Jadi yang pertama, ketua umumnya Ustadz Abdurrahman SE, ini dari biasanya orang nyebutnya Ustadz Abdurrahman Surabaya. Lalu kemudian sampai 2005 ini pemimpin umumnya sama, masih ya, enggak ini 2005 sampai 2010 ini ada munas di asrama haji Pondok Gede. Ketua umumnya adalah Ustadz Abdul Manan. Nah, beliau pada lagi munas pada tahun 2010 di Makassar, Ustadz Abdul Manan lagi. Lalu kemudian munas tahun 2015 di Balikpapan, Ustadz
Nasirul Haq, dan Munas tahun 2020 kembali Ustadz Nasirul Haq sebagai ketua umum. Mungkin yang perlu kita pahami di sini adalah di Hidayatullah ini pemimpin umum tetap gitu, sampai kemudian berhalangan tetap, tidak akan diganti sampai ada berhalangan tetap. Sementara ya pembantunya di bawahnya ini diganti per 5 tahun. Nah kira-kira seperti ini. Secara detail nanti ada strukturnya per masing-masing tadi periode tadi memang ada sedikit perubahan, baik itu di struktur tingkat pusat maupun penamaan daripada departemen-departemen. Nah kira-kira itulah yang kemudian pada tahun 2020-2025 bidang pembinaan dan pengembangan organisasi sebagaimana tadi dijelaskan, dia mempunyai 5 departemen. Kira-kira seperti itu. Baik, kita masuk ke sumber daya insan. Atau organisasi dulu saya lanjutkan ya. Oke. Nah, di organisasi ini akhirnya pada tahun 2023 ini per September ini maka kita punya jaringan di 38 provinsi. Sebagaimana kita ketahui pemerintah baru mengesahkan 4 provinsi baru, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Ini sudah semua terisi. Nah, lalu kemudian kita ada di 402 kabupaten. Jadi sekitar 78 sampai 80% wilayah Indonesia itu Hidayatullah sudah ada. Itulah salah satu pencapaian jaringan daripada Hidayatullah yang ada saat ini. Saya rasa ini yang menyebabkan secara jaringan maka Hidayatullah itu menjadi salah satu organisasi yang mampu ya menjangkau semua provinsi dan mampu menjangkau hampir 80% wilayah kabupaten Indonesia. Saya rasa itu yang penting untuk disampaikan. Langsung ke sumber daya insan. Boleh? Program-program apa yang telah diterapkan untuk kader-kader Hidayatullah untuk menunjang pergerakan keorganisasian Hidayatullah selama 20 tahun terakhir. Oke. Pada periode ini tahun 2021 itu ada namanya peraturan organisasi tentang sumber daya insani, yang itu sebenarnya merupakan derivasi atau turunan dari PDO, di mana dalam PO sumber daya insani itu menyangkut mulai dari perekrutan atau kader direkrut sampai kemudian nanti penugasan dan istilahnya ada masa purna tugas gitu ya. Nah yang menarik sebenarnya ada 5 peran kader ini yang seringkali belum dipahami. Nah 5 peran kader ini yang pertama adalah peran kader secara peran struktural. Atau saya mulai kultural dulu lah, peran kultural. Peran kultural itu maknanya adalah semua kader Hidayatullah ini yang sudah mengikuti daurah dan seterusnya, maka dia wajib mengikuti halakoh. Baik itu dia menjadi murabbi maupun mutarobi. Artinya tidak ada kader yang tidak melaksanakan peran kultural ini. Di dalamnya pasti ada namanya gerakan Nawafil Hidayatullah sebagai apa istilahnya budaya daripada Hidayatullah itu sendiri. Yang pertama, peran kultural. Yang kedua adalah yang dinamakan peran profesional. Jadi peran profesi. Semua kader di Hidayatullah ini diharapkan memiliki profesi sesuai dengan minat, bakat, kompetensi, dan kemampuannya. Sehingga bisa jadi dia menjadi bagian dari apa yang di amal usaha dan badan usaha. Kalau amal usaha itu sosial, kalau badan usaha itu bisnis di Hidayatullah. Bisa itu dan bisa dimanapun juga. Intinya kita berharap tidak ada kader di Hidayatullah yang kemudian tidak memiliki profesi yang bisa menjadi bagian penunjang hidupnya. Yang ketiga adalah peran fungsional. Jadi semua kader ini ya mendapat kesempatan yang sama untuk menduduki fungsi-fungsi tertentu. Jadi pengurus, pengawas, pembina di amal usaha atau direksi dan komisaris di badan usaha. Nah kira-kira ini. Jadi
difungsikan, mereka mendapatkan tugas gitu, mendapatkan SK sebagai fungsi tertentu di amal usaha maupun di badan usaha. Yang keempat adalah peran struktural. Peran struktural itu adalah peran yang difungsikan oleh Hidayatullah terhadap kader-kader untuk mendapatkan amanah struktural, mulai dari pimpinan tingkat pusat sampai kemudian ke ranting. Sehingga inilah dengan syarat dan ketentuan tertentu yang memang ada di PDO, maka kader-kader itu bisa mendapatkan peran struktural itu. Dan yang terakhir, ini adalah namanya peran khusus. Jadi yang namanya kader ini mendapatkan tugas tertentu gitu ya, yang terkait mungkin menjadi pejabat negara, mulai dari tingkat desa sampai kemudian bisa jadi ada kader-kader kita yang diantarkan untuk menjadi presiden misalnya. Mengapa tidak? Tapi ini peran-peran ini yang sudah kita siapkan. Jadi 5 peran ini yang sebenarnya yang menjadi bagian dari SDI. Di samping itu, mulai periode ini kita juga menata yang terkait dengan ini ya, yang disebut sebagai karir path. Jadi yang namanya kader Hidayatullah ini, ketika dia menjadi bagian dari Hidayatullah itu akan jelas mau kemana dan sampai apa, kira-kira seperti itu. Nah ini yang sekarang dalam proses untuk penyelesaian setelah 50 tahun kita berjalan, ada kesadaran seperti itu, sehingga apakah yang dulu tidak ada, tapi belum tersistemasi dengan baik, maka sekarang menjadi tersistem. Kira-kira itu. Berapa sih jumlah kalau secara data kader yang dimiliki oleh Hidayatullah? Ini menarik ini pertanyaannya. Jadi yang pertama terkait dengan itu, ini terkait dengan ini. Kita sedang menyelesaikan namanya Sistahid, Sistem Informasi Keanggotaan Hidayatullah. Dulu sudah ada, sekarang kita perbarui, kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan imani syariah untuk kemudian mengelola ini, ya, mengelola data ini. Sebenarnya bukan mengelola datanya di kita, tapi nanti ada fitur tambahan untuk kemudian bisa sebagai alat bayar. Nah, ini sedang proses. Yang jelas kita sudah menghimpun keseluruhan anggota ini, terutama yang sudah mendapatkan amanah-amanah tertentu. Kira-kira gitu. Secara data kita belum merekod dengan baik. Ini kita akan launching nanti kartu ini di acara Silapnas nanti. Menarik tadi tentang pernyataan dari Pak Bagio tentang peran-peran tadi. Ada persepsi bahwa kita masih bermain di lapangan sendiri gitu. Nah ini sementara tadi sejauh mana kita melakukan kontribusi terhadap negara ya, peran-peran itu yang dan sejauh mana ini ya, diberikan keleluasaan kepada para kader. Jadi sebenarnya sejak menjadi ormas, bahkan sebelumnya kita ini kader-kader kita di beberapa tempat itu juga ada yang menjadi, misalkan menjadi ASN, ada juga yang menjadi pengurus di MUI, ada juga. Bahkan kita juga beberapa periode itu juga ada kader-kader kita yang menduduki amanah di DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ya, dan seterusnya. Jadi peran-peran itu ada. Ada juga kader-kader kita yang menjadi komisioner di, ya, baik tingkat wilayah yang tingkat pusat belum ya, itu untuk kemudian aktif di situ. Saya rasa ini menjadi bagian yang terpisahkan dari itu. Kita langsung masuk ke hubungan antar bangsa. Sudah sejauh mana sih Hidayatullah di mata global? Ada acara yang menarik yang selalu diinisiasi Hidayatullah setiap tahun ya, namanya Hidayatullah Global Forum. Ya, kita mengundang beberapa narasumber dari beberapa negara setidaknya untuk memperkenalkan Hidayatullah dan kemudian apa yang mungkin kita kerjasamakan. Selain itu, Ketua Departemen Hubungan Antar Bangsa kita itu juga memiliki jaringan yang luar biasa. Jadi kita misalkan pada Ramadan kemarin kita ngirim, ya,
imam-imam di masjid setidaknya ada 6 negara, jadi Vietnam, Thailand, lalu kemudian Kamboja, Timor Leste, Filipina, dan Jepang, itu negara-negara yang minoritas. Nah, kita juga melakukan misalkan pendampingan ya terhadap kader-kader kita yang sekolah di atau mengenyam pendidikan di beberapa negara, ada yang di Turki, ada yang di Yaman, ada yang di Sudan, meskipun kemarin ada yang balik ya karena masih ada keseluruhan, ada di Mesir, ada di Saudi dan seterusnya. Jadi itu yang dilakukan karena perannya Departemen Hubungan Antar Bangsa itu setidaknya dia juga menghubungkan kaitannya dengan dakwah, sehingga kemarin kita juga menghubungkan dengan dakwah di ASEAN, bagaimana penguatan dakwah Melayu ini. Lalu kemudian juga pernah ada multaqo ulama internasional, kita juga ikut di sana. Tadi peran dakwah pendidikan kita menghubungkan dengan lembaga pendidikan. Kemarin baru saja Dr. Bilal Philip dari International Open University itu juga datang, dan kemudian tadi malam kami Zoom untuk apa? Untuk kemudian melakukan kerjasama di pendidikan. Lalu kemudian di ekonomi juga seperti itu. Kita sedang mengupayakan ada proses kegiatan ekonomi yang dijalin. Kemarin sempat dengan Vietnam, dengan Turki dan seterusnya. Lalu kemudian yang keempat itu kaitannya dengan kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu kita juga melibatkan Baitul Mal Hidayatullah gitu ya. Untuk misalkan kita pernah ngirim bantuan juga mulai di Arakan ya. Lalu kemudian di Myanmar ya, di Arakan. Lalu kemudian pas kemarin Hari Raya Kurban kemarin kita sempat ke Kenya, ke negara-negara Afrika dan seterusnya. Jadi kemanusiaan juga. Lalu kemudian yang kepemudaan juga setidaknya 5 tadi ya. Di kepemudaan ini kita juga menjalin hubungan sehingga pada 2 bulan lalu kita juga punya program yang menghimpun remaja-remaja atau anak-anak pemuda-pemuda dari Asia Tenggara yang nanti akan bergilir, namanya OVI, Overian, yang itu nanti menjadi bagian bagaimana pemuda-pemuda Islam ya se-Asia Tenggara ini memiliki kesamaan, memiliki proyek bersama dalam rangka mengembangkan Islam di masing-masing negaranya. Saya rasa itu ya. Meskipun kita juga punya lagi yang muslimat kita itu juga memiliki hubungan yang baik gitu ya dengan beberapa lembaga di Malaysia, di Brunei dan seterusnya. Saya rasa ini juga bagian yang bersahkan dari apa yang dilakukan oleh hubungan antar bangsa kita. Saya ada 2 pertanyaan tentang hubungan antar bangsa ini. Pertama, ini kan Hidayatullah ini kan organisasi dakwah lokal ya, yang berusaha untuk menarik berdiri bersama dengan organisasi Harakah Internasional. Sejauh mana kita menyiapkan diri untuk bisa bersinergi dengan organisasi internasional? Ya, oke. Jadi begini, kita punya jati diri. Ya, jati diri itu ternyata ketika kita promosikan atau kita kemudian kita sampaikan, bukan promosikan, kita sampaikan dengan berbagai gerakan, dengan berbagai harokah itu, ternyata itu ada titik temunya. Hampir di semua tempat yang kemudian kita sama-sama ahlu sunnah wal jamaah ketemu Pak. Karena ada titik temu. Dari sinilah maka kemudian memudahkan ya kita untuk berinteraksi dengan berbagai kelompok di berbagai belahan. Makanya di Mesir anak-anak kita ini juga belajar dengan syekh-syekh di sana karena memiliki kesamaan. Kemudian di beberapa tempat juga memiliki hal yang sama. Saya pernah datang ke Sudan dan kemudian ada ulama yang senior yang ketika itu saya agak lupa namanya, tapi Syekh Amin Al-Hajj kalau tidak salah. Nah itu yang kemudian itu juga menjadi bagian dari pembimbing dari anak-anak kita, karena ketika diterangkan bahwa manhaj kita atau kemudian jati diri kita seperti ini, ternyata ada kesamaan. Dan ini menjadi, kalau bahasa saya sering saya sampaikan, ini menjadi semacam
common platform kita untuk kemudian bisa berinteraksi dengan pihak eksternal itu. Linknya ada di jati diri itu ya? Ya, ada di jati ya, kata kuncinya di situ. Kemudian kita kan kalau melihat dari gebrakan Departemen Hubungan Antar-Bangsa ini kan cukup luar biasa gitu ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah di mana kita menjaga gebrakan-gebrakan yang sudah dibuat ini agar terus ini bergelinding menjadi sebuah gerakan yang makin terus membesar gitu. Nah, bagaimana mempersiapkan itu? Ini sebenarnya nanti ada kaitannya dengan SDI tadi. Saya balikkan. Jadi kita sekarang juga mempersiapkan kader-kader itu. Ada yang anak-anak muda kita. Jadi kita punya pemuda, kebetulan ketua pemudanya juga open mind gitu ya. Dan ini juga kita mempersiapkan anak-anak muda itu untuk kemudian dia apa istilahnya? Ini departemen ini sebagai mentoringnya, anak mudanya itu ikut. Lalu kemudian ini nanti yang akan menggantikan peran itu. Nah, di samping itu kita juga mulai tahun ini, tahun depan bahkan, mungkin kita akan mempersiapkan ada namanya pendidikan talenta bagi kader-kader tertentu. Jadi kita akan himpun 40 anak per angkatan, setiap tahun itu 2 angkatan, untuk dididik di kantor pusat sini melalui lembaga yang kita bentuk namanya Hidayatullah Institute. Jadi ini yang penting, ini yang saya lupa nyampaikan. Jadi Hidayatullah Institute itu sebenarnya kelanjutan daripada Hidayatullah Training Center dulu namanya. Tapi kalau training center itu biasanya maknanya hanya menyiapkan sekrup-sekrup yang kurang, kira-kira seperti itu. Tapi referensi yang kami dapat bahwa kita mengembangkan semacam namanya corporate university. Jadi kita tidak hanya mempersiapkan sekrup, tapi kita mempersiapkan engine untuk masa depan. Nah, anak-anak inilah yang kemudian dia ikut mentoring gitu ya, kepada tadi di hubungan antar bangsa, sehingga kita memiliki anak-anak tertentu yang memang memiliki kemampuan berbahasa asing. Jadi misalkan kita ngirim teman-teman ke luar negeri yang kemarin, yang minimal bisa hafal Quran, bisa bahasa Arab atau Inggris salah satu. Nah, saya rasa ini menjadi penting dan ini sekarang relatif mudah karena anak-anak kita juga selain mereka yang berpendidikan di luar negeri, juga misalkan kita punya PUZ ya, pendidikan ulama zuama di mana namanya di Balikpapan, itu juga menghasilkan anak-anak yang luar biasa kemampuan bahasa asingnya. Dan hasil dari kunjungan itu, ini yang menarik, kita kedatangan 20 mahasiswa dari Mindanao, jadi Bangsa Moro, 16 masuk di Setie, ya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Depok, kebetulan saya ngajar gitu, yang 4 orang di Sekolah Tinggi Agama Islam Luqmanul Hakim Hidayatullah Surabaya. Saya rasa itu kita jaganya seperti itu. Kita balik ke antar lembaga sekarang. Bagaimana Departemen Hubungan Antar Lembaga Hidayatullah ini memfasilitasi kolaborasi antar lembaga-lembaga yang berbeda demi mencapai satu tujuan yang sama? Ya, makanya di Hidayatullah itu ada istilah di jati diri adalah Jama'atu Minal Muslimin. Artinya ada sebuah kesadaran bahwa Hidayatullah itu tidak berdiri sendiri. Hidayatullah itu adalah menjadi bagian dari gerakan umat Islam di dunia dan Indonesia dan dunia. Demikian juga Hidayatullah itu menjadi bagian dari bangsa ini. Maka ada hal yang menarik di sini sehingga di tempat kantor Pusat Dakwah Hidayatullah di Jakarta Timur itu sebagai biasa untuk tempat pertemuan pada tokoh-tokoh agama untuk melakukan itu. Demikian juga kita juga membuka silaturahim ya ke berbagai ormas Islam, kita juga silaturahim ke berbagai kelompok untuk kemudian kami sadar bahwa gak mungkin ya langsung menyatu itu. Maka saat ini ya, kalau ke depan insya Allah bakal, saat ini belum mungkin, bukan tidak mungkin. Nah ke depan baru kemudian bisa apa itu, kita namanya istilahnya tansikul harakah. Kita bekerja sama dalam program dulu. Yang bisa dikerjasamakan kita kerjasamakan. Yang tidak kita kerjasamakan ya tidak usah dipaksakan itu. Karena ketika kita beda terus kita paksakan malah jadi
masalah. Nah, ketika nanti model kerjasama ini terjadi kesepakatan, nah nanti lambat laun akan membesar. Kasus yang baru adalah bagaimana kita menjadi bagian untuk mengeluarkan pernyataan sikap terhadap pembelaan kita terhadap Palestina misalkan. Lalu kemudian ketua umum kita, ya, Ustaz Nasirul Haq hadir bersama pemimpin ormas Islam yang lainnya, bikin pernyataan sikap, terus kemudian ketemu dengan Menko Polhukam untuk menyampaikan aspirasi yang sama. Saya rasa model-model seperti ini yang mungkin bisa kita kerjasamakan. Nanti kerjasama antar pelajar, nanti kerjasama di pendidikan, maksud saya, kerjasama di ekonomi dan seterusnya. Ada hal-hal tertentu yang sifatnya furukiyah yang itu bisa menyebabkan perpecahan, tidak usahlah kita kemudian berdebat atau bersinggungan di situ. Kita sekarang fokusnya bagaimana hal, dan itu terjadi tidak hanya di pusat, di seluruh daerah seperti itu. Bahkan akseptabilitas terhadap Hidayatullah justru misalkan di Papua itu luar biasa, di NTT, di beberapa tempat itu luar biasa, karena memang jadi kita mengutamakan persamaannya dulu, tidak kemudian membesar-besarkan perbedaan. Kira-kira itu. Kalau posisi Hidayatullah saat ini seperti apa kalau di mata lembaga-lembaga atau ormas-ormas lain? Oke, jadi ini memang kalau di mata ormas lain, kalau kita yang bicara berarti kan subjektif itu ya. Tapi setidaknya begini, artinya dengan diterimanya kita di berbagai kelompok, ya, berbagai ormas, berbagai harokah, itu menunjukkan bahwa ya keberadaan kita ini dulu namanya Allahyarham Ustaz Abdullah Said sempat menyampaikan bahwa setidaknya ke depan tuh Hidayatullah harus menjadi mediator umat. Jadi kita bisa menjadi perekat daripada umat. Nah, nampaknya lambat laun ini juga peran ini bisa kita lakukan meskipun belum dalam skala yang masif, skala yang besar. Tapi kerja-kerja yang demikian ini memang kerja-kerja yang panjang, kerja-kerja yang melelahkan, kerja-kerja yang menguras pikiran gitu ya, menguras energi, tapi kemudian ini adalah kerja yang tidak instan, kerja yang jangka panjang. Nah, akseptabilitas terhadap Hidayatullah itu nampaknya bisa diterima di berbagai pihak. Saya rasa itu. Langsung lanjut ke bidang hukum. Ya, seperti apa bidang hukum Hidayatullah? Begini. Jadi Departemen Hukum dan Advokasi ini mereka ditugaskan untuk kemudian bagaimana kita memproteksi setidaknya kader kita dan kemudian melakukan pembelaan atau advokasi baik terhadap kader maupun pihak eksternal. Oleh karena itu kita punya perangkat namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Nah, Lembaga Bantuan Hukum ini sudah memproteksi ya dan melindungi kader-kader kita juga ketika ada masalah-masalah hukum, karena begitu kita hidup di era sekarang kita ternyata tidak bisa lepas dari hal itu, maka bidang hukum itu melakukan itu. Yang kedua, bidang hukum juga ditugaskan untuk memberikan kritik ya atau masukan atau review setidaknya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, legislasi yang ada di negara yang kemudian bertentangan dengan kepentingan umat. Ini biasanya ikut, bahkan yang waktu Menteri Pendidikan dulu mengeluarkan kebijakan itu ya ketua departemen itu langsung mendampingi. Demikian juga misalkan kita juga ngikuti misalkan kasus kaitannya apa yang terjadi di Rempang gitu. MUI melakukan pernyataan sikap, nah kita juga ikut di situ. Jadi hal-hal yang kemudian itu menyangkut baik itu kepentingan kader-kader sendiri ataupun kepentingan umat Islam yang terkait dan terhubungan dengan hukum gitu ya, maka kemudian kita sama, termasuk tadi ada tim juga di Departemen Hukum itu yang kemudian mereview setiap legislasi. Bahkan kita juga memberikan catatan juga terhadap misalkan sempat dulu Omnibus Law, itu misalkan kita juga. Jadi memang kadang-kadang kerja di bidang ini
bukan pekerjaan yang apa ya, yang ramai gitu, tapi kadang-kadang kerja-kerja seperti, tapi ini dilakukan dan kita alhamdulillah melakukan itu. Di samping itu adalah penyuluhan hukum terhadap kader-kader kita, karena kemudahan penggunaan medsos itu dan penyalahgunaan itu juga banyak. Nah, oleh karena itu kita menyadari bahwa kekurangan tenaga hukum, maka kita melakukan pelatihan paralegal namanya. Paralegal itu adalah orang yang tidak memiliki background hukum, tapi nanti diberikan pemahaman cara hukum sehingga dia bisa mempersiapkan ketika ada orang yang bermasalah atau apapun juga ketika nanti mau proses selanjutnya. Nah, ini kita siapkan dan sudah, saya lupa angkanya, tapi ratusan sudah yang kader-kader kita, termasuk kader-kader yang kaitannya dengan yang muslimah gitu. Yang muslimah juga seperti itu. Nah, satu hal yang penting, jadi meskipun ini di Departemen Kesehatan awalnya dapat kerjasama dengan Dirjen Lapas, maka pembinaan itu kita lakukan juga. Jadi kita datangi lapas-lapas untuk melakukan pembinaan kepada napi atau warga binaan yang ada di situ. Jadi ini kerja yang luar biasa menurut saya, yang kadang-kadang yang nggak tersorot oleh media, tapi kerja ini Masya Allah. Itu sekali lagi masih menggunakan tenaga legal dari para kader ya, untuk kemudian membangun jaringan dengan lembaga di luar, maksudnya orang legal dari selain Hidayatullah ada juga. Ya, kita memang melakukan kerjasama karena ada misalkan satu masalah itu memang tidak bisa hanya diselesaikan oleh kita. Biasanya kita juga lakukan konsorsium dengan berbagai pihak ya, untuk kemudian untuk menangani salah satu kasus itu ya. Misalkan saya ngomong apa lagi, kasus tanah itu juga tidak sedikit. Nah, itu biasanya kita juga melibatkan banyak pihak. Bagi apa yang sekarang ada ini kan merupakan proses yang pembinaan 50 tahun pertama ya. Ini yang kita Hidayatullah kan insya Allah akan menuju ke 100 tahun. Yeah. Dan itu tentunya perlu estafeta visi, estafeta kader yang sama gitu. Nah, gimana tuh upaya bidang organisasi dalam menegaskan bahwa ini sampai 100 tahun polanya akan tetap sama. Oke. Begini, jadi saya Qadarullah menjadi bagian dari penulis untuk 100 tahun Hidayatullah. Maka kemudian ada beberapa fase yang menarik sebenarnya. Jadi kita menyadari bahwa 50 tahun ini kerja-kerja yang dihasilkan oleh para senior kita, para muassis ya, para yang biasanya kita sebut di kita para pendahulu dan perintis ini luar biasa, sudah menghasilkan jaringan yang tadi saya bilang menjadi sumber daya dan seterusnya. Maka ini masuki 50 tahun pada 10 tahun pertama, jadi sampai 2033 ini adalah masa yang krusial bagi Hidayatullah. Karena apa? Karena generasi-generasi awal yang mereka bersentuhan langsung dengan Allahyarham Ustadz Abdullah Said, yang dikader langsung, itu semakin habis. Ya, kita tidak bisa melawan usia gitu ya. Maka kemudian ada sebuah tahapan yang kemudian yang disebut sebagai rejuvenasi. Ada peremajaan. Mau tidak mau, kita akan mempersiapkan ya kader-kader baru yang untuk melanjutkan estafeta ini. Maka tadi Hidayah Institute sebagai lembaga yang leadership training yang mempersiapkan kepemimpinan itu, kita membuat kurikulum sehingga bukan hanya transfer of knowledge. Kalau transfer pengetahuan maka orang bisa nyari di mana saja. Tapi transfer nilai inilah yang perlu ditransformasikan kepada kader-kader berikutnya. Nah, dalam kaitannya transformasi nilai inilah maka kemudian yang namanya halakoh, yang namanya pembinaan itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, di sisi lain untuk menghadapi 50 tahun kedua, maka kita harus punya kebijakan yang komprehensif gitu ya. Apa komprehensifnya? Karena memandang Hidayatullah hanya sebatas sebagai organisasi, maka kemudian kita nanti
akan menjadi sesuatu yang kaku, yang tidak akan bisa. Maka kita harus melihat aspek lain. Kalau organisasi di artinya hanya struktur, maka selesai kita. Maka kita harus melihat dengan kacamata yang lebih luas. Kita harus berpikir bagaimana menyediakan lembaga pendidikan yang baik. Kita harus berpikir bagaimana kader-kader itu juga secara maisah mendapatkan pendapatan secara ekonomi yang layak. Demikian juga nanti memiliki profesi yang memang sesuai dengan passionnya, sesuai kompetensinya dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu, dan kita sudah punya tahapan sampai 2073 nanti kita seperti apa ini profil kader ini, dan seperti apa kemudian peran kita terhadap bangsa dan negara ini, dan kemudian peran kita terhadap umat Islam secara keseluruhan. Kita juga mafhum misalkan tahun 2030 ke atas itu sebagai puncak dari bonus demografi di Indonesia misalkan. Pada saat yang bersamaan ini juga menjadi bonus demografi juga bagi Hidayatullah, di mana secara umum sebuah bangsa, dan kita kecilkan sebuah kelompok, jika dia tidak mampu mengelola bonus demografi itu menjadi kekuatan, maka dia akan hilang di telan zaman. Nah, ini yang kita siapkan di situ, Pak Ahmad. Jadi secara infrastruktur, suprastruktur, hardware, software, brandware-nya kita siapkan. Dan kita itu taruhannya adalah bagaimana kemudian generasi muda ke depan ini juga mampu mewarisi semangat yang dimiliki oleh generasi pendahulu, dengan kemudian menyerap ya nilai-nilai yang dulu sudah ada dan kemudian dikontekstualkan dengan realitas kekinian. Saya rasa ini yang menjadi PR besar, dan ini akan menjadi tarik ulur yang tidak ringan ini. Karena ini ya namanya istilahnya ya kita akan mengalami masa perubahan yang luar biasa. Karena ini nggak bisa tuntutan zaman. Karena saya juga sering menyampaikan tidak mungkin kemudian kita ini hanya melihat dalam kacamata diri kita. Kita tidak berada dalam ruang hampa. Kita berada dalam lingkungan yang secara eksternal itu juga saling mempengaruhi. Tidak mungkin kemudian proteksi itu diberikan terus-menerus tanpa kemudian ada istilahnya keterbukaan. Nah, ini yang menjadi PR kita ke depan, bahwa Hidayatullah yang sesungguhnya sudah eksklusif dengan menjadi ormas itu, maka kehadirannya, ya keberadaannya, baik itu kadernya, baik amal usaha maupun badan usahanya, baik kemudian kiprah-kiprah dakwahnya dan kiprah-kiprah lainnya, itu memberi solusi problematika umat. Yang saya yakin semakin ke depan tuh masalah semakin banyak gitu. Tapi kita harus menjadi bagian dari solusi itu. Kira-kira itu. Ya. Terima kasih penjelasannya. Saya mau nanya sedikit, mungkin tambahin sedikit mengenai soal, kita kan paham tadi soal transformasi terus nilai, tapi kan pada praktek di penugasan kita bisa mendapati hari ini banyak sekali kader-kader Hidayatullah yang kemudian tidak menyelesaikan masa baktinya atau tugasnya, kemudian kita sering mendengar istilah mutasi, belum sampai di sini terus dimutasi. Nah, bagaimana Ustadz menjawab itu dan memastikan ke depan paling enggak 5 tahun periode Ustadz tinggal 2 tahun lagi, paling enggak itu bisa bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kegamangan atau apalah. Iya, menarik ini. Jadi dalam PO SDI tadi yang sumber daya insani, peraturan organisasi tentang sumber daya insani, itu ada klausul bahwa hal-hal yang sifatnya teknis diatur dalam peraturan turunannya. Nah, ini yang kita siapkan. Jadi memang begini, kita pada 2 atau 3 tahun belakangan setelah fase COVID kemarin, itu memang mengalami apa yang disampaikan Mas Azim tadi, bahwa tidak sedikit kemudian anak yang kader yang ditugaskan tidak sampai tempat, atau kemudian tidak betah dan lain sebagainya. Nah, ternyata memang proses transformasi pendidikan itu, meskipun kita memahami secara teknologi ke depan itu
pakai apa namanya distance learning atau kemudian online itu menjadi salah satu solusi, tapi pada transformasi nilai tidak bisa. Nah, saya melihat ini yang terjadi. Jadi, nah, mengapa ini tidak jalan? Karena transformasi nilai tidak jalan. Ternyata setelah kita runut, maka kemudian tadi konsep budaya organisasi, misalkan halakohnya dia nggak jalan. Orang-orang yang teman-teman atau adik-adik kita bahkan senior juga yang kemudian ada masalah, itu memang secara kediriannya ada masalah karena tadi secara kultural, peran kulturalnya dijalankan dengan baik. Jadi tadi halakohnya tidak jalan, lalu kemudian GNH, gerakan awalnya Hidayatullah itu ditinggal, mulai dari Qiyamul Lail, ya kemudian sholat berjamaah, lalu kemudian infak, lalu kemudian wirid, zikir dan seterusnya, ini yang ditinggalkan. Rata-rata itu yang kami jumpai hasil ini. Kalau yang memang kita jumpai orang yang melaksanakan secara kultural itu dilakukan, itu ternyata nggak ada masalah ini. Jadi ini ada, kalau bahasa saya, ada tantangan gitu kita untuk melakukan proses transformasi nilai tadi, atau bahasa kita transformasi manhaj tadi, yang semestinya ya itu juga kita kemas dalam konteks ya apa yang dihadapi oleh generasi sekarang, generasi milenial, Gen Z dan lain sebagainya. Jadi apa istilahnya bahasa kita, transformernya juga harus berubah gitu. Kita tidak bisa lagi menggunakan pola-pola lama semua gitu. Kita juga harus kemudian ini karena tuntutan zamannya juga seperti itu. Maka itu yang juga kami pikirkan ke depan. Maka kemudian apa sih sebenarnya yang menjadi menjadi faktor yang membuat Gen Z misalkan dia menjadi merasa gue banget kan gitu biasanya. Kalau enggak gitu kan susah. Nah, ini yang harus kita upayakan juga. Begitu, Mas. Terakhir Pak Bagio, apa arti bagi bidang pembinaan organisasi ya, organisasi pelaksanaan Silatnas ini, pelaksanaan Silatnas nanti. Oke. Jadi kan tayangnya nanti pas Silatnas. Oke. Jadi begini, yang perlu kita sampaikan, Silatnas ini sebenarnya acara kultural. Tidak ada dalam BDO, tidak dalam aturan tertentu. Ini acara kultural 5 tahunan yang maknanya adalah bagaimana masing-masing dari kita yang memiliki keterikatan baik secara biologis maupun ideologis itu bertemu, lalu kemudian saling merasakan. Secara organisasi saya akan mengulang, ini adalah bagian dari transformasi organisasi. Mengapa transformasi organisasi? Bayangkan orang dari Aceh, Papua, Jakarta, Jawa dan seterusnya yang memiliki perbedaan karakter, yang memiliki perbedaan tantangan yang dihadapi, lingkungan yang berbeda, lalu kemudian bertemu secara kultural, mereka akan bercerita. Bisa jadi seseorang itu tidak perlu menyampaikan masalahnya, tapi ketika mendengarkan cerita dari teman yang lainnya, dari saudara yang lainnya, itu jawabannya. Nah, transformasi organisasi seperti ini yang dahsyat. Transformasi organisasi seperti ini yang sesungguhnya akan mempererat ikatan dalam berkoordinasi atau ikatan jamaah itu akan justru lahir seperti itu. Karena dia melepaskan formalitas, melepaskan jabatan atau amanahnya di mana, tapi mereka bersatu dalam kebersamaan. Kita mendengarkan taujih dari pemimpin umum untuk memberikan arahan dan proyeksi ke depan seperti apa. Nah, ini yang menarik. Maka kami berharap kader-kader yang memiliki kemampuan dan berkesempatan hadir sebaiknya hadir. Karena ini momen yang 5 tahun yang sangat apa menurut saya ya sangat luar biasa gitu ya. Jadi dorongan hadir itu menurut saya bisa mengalahkan karena ketidakadaan dana misalkan. Tiba-tiba saya pernah cerita yang 5 tahun lalu pernah dapat cerita itu 2018 itu ya awalnya tidak ada dana gitu, tapi tiba-tiba ya Allah karena semangatnya pengen hadir maka kemudian ada saja
rezeki yang datang. Karena tadi ini adalah bagian penting dari transformasi organisasi, karena disitulah nanti terjadi proses bahasa yang agak ini ada proses ya akulturasi ya, dari semua tempat ketemu lalu kemudian bercerita, ceritanya informal, kita ketemu di masjid, kita ketemu di mungkin di di booth-booth apa gitu, lalu kemudian saling bercerita, mungkin Masya Allah ini nanti akan terjadi hal yang luar biasa. Dan biasanya seperti itu yang menurut, apalagi ketika mendapatkan pencerahan, karena setiap orang akan memiliki daya tangkap dan reaksi serta kemudian proses selanjutnya yang berbeda satu dengan lain. Hanya dengan satu kalimat yang sama mungkin, tapi kemudian cara nangkapnya berbeda dan ini akan saling memperkaya. Saya rasa ini yang nggak bisa nggak bisa disepelekan, nggak bisa diremehkan. Maka mengapa Silatnas 23 sampai 26 November tahun 2023 itu menjadi urgent untuk dihadiri oleh semua kader, dan saya berharap semua kader yang di struktural itu hadir gitu, karena di situ nanti ya Allah kita akan bertemu dengan berbagai macam problematika yang bisa jadi juga berbagai macam jawaban. Ini yang menarik ini. Sebenarnya kita bawa masalah tapi sebenarnya jawabannya ada di situ, dan kita nggak sadar bahwa ketika orang lain menyampaikan ini, itu adalah jawaban buat kita. Saya rasa itu.